Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah sarapan? Sudah. Sebelum mulai semua aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan dapat bernilai pahala dan keberkahan juga manfaat bagi pengetahuan baru untuk kalian semua. Mari kita berdoa supaya dengan kepercayaan dan agama kita nanti berdoa. Berdoa tidak berantai. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Aldo, Aldo. Sakit Bu. Muslimah mana? Silakan. Ada lagi? Silakan kalian cek meja kalian sudah bersih, kalau mejanya sudah tidak ada sampah, sudah aman. Mari kita mulai hari ini dengan bergerak. Silakan berdiri. Biar kalian lebih semangat belajarnya, tambah fokus. Ibu akan memandu kalian buat bergerak. Namanya senam pertambahan. Belahan. Seperti ini gerakannya. Silakan semua diikuti. Ibu dulu ya. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapannya pakai pinggul kalian. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke, bisa? Bisa. Hebat banget ya bukan? Siap, mulai. Satu Ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. lebih cepat lagi. Mulai. Satu, dua, tiga. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Jangan lupa lagi. Ibu akan mengajak kalian menjelajahi indahnya Indonesia. Mari kita saksikan video berikut.
Apa? Sumber pangan. Contohnya apa? Sapi, daging sapi. Kemudian apa lagi yang kita pakai fauna? Ayam. Telurnya kalian makan setiap hari? Iya. Apa lagi? Pernah naik delman? Pakai tenaga apa itu? Sebagai alat transportasi. Pernah dengar ada bisa ular yang dijadikan anti bisa buat penawar? Jadi bisanya diambil dulu, kemudian nanti masukkan ke lab, digunakan untuk sebagai anti bisa, penawar bisa. Kalau ada yang terkena bisa ular. Pernah dengar? Di bidang obat-obatan ada, di bidang transportasi ada, bahkan di bidang apa lagi? Makanan yang setiap hari kita konsumsi ternyata fauna atau hewan sangat bermanfaat untuk kita. Oke. Manfaat keanekaragaman hayati flora, betul nggak? Iya, kita belajar tentang bagaimana flora itu bisa bermanfaat untuk tumbuh bagi kehidupan kita. Kemudian kita belajar juga tentang keanekaragaman flora di lingkungan sekolah. Hari ini Ibu akan ajak kalian untuk memahami persebaran keanekaragaman hayati fauna di Indonesia. Kemudian kita juga akan membaca artikel ilmiah tentang ancaman terhadap fauna di Indonesia. Dan terakhir kita akan bikin kampanye yang kreatif menggunakan media digital, pakai TikTok, Instagram, pakai akun media sosial kalian. Seperti itu. Mari kita duduk berkelompok sesuai yang ada di depan. Silakan bergerak. Mager banget. Coba dilihat dulu OPD-nya. Kita punya 3 kegiatan hari ini. Yang pertama adalah kegiatan kita memahami persebaran fauna. Bagaimana sih karakteristik habitat di setiap daerah persebaran? Itu ada di kegiatan nomor 1 dan 2, kegiatan A. Nanti kalian boleh mengisi sambil kita diskusi. Kalian dengan ibu diskusi, ibu menjelaskan, kalian juga sama boleh bersharing pengetahuan kalian. Yang nomor bagian A seperti itu cara pengisiannya. Lalu yang bagian B kalian sama mengamati konflik antara gajah dan manusia. Sambil dibuka kameranya. Ada grafik juga, ada artikel ilmiah juga di situ. Kemudian yang nomor 3 kalian buat video singkat, boleh TikTok, boleh Reels, boleh Story, boleh postingan Instagram tentang apa yang ada di bagian paling belakang. Ini adalah kondisi satu apa ini? Komodo contohnya. Bagaimana kondisi komodo saat ini? Kemudian buat kalimat himbauan atau kalimat apa ya namanya himbauan kepada masyarakat atau generasi muda. Bagaimana cara menjaga komodo ini? Boleh dengan gaya kalian dan boleh pakai kata-kata kalian. Bisa dipahami? Silakan semua perhatikan ke depan. Pernah bertemu mereka? Pernah bertemu secara langsung? Kenapa sih mereka nggak bisa hidup di Indonesia? Jangan proyek itu, ayo. Karena oke, ini tidak sesuai. Ada lagi? Beda Inggris? Ada lagi? Sumber makanannya berbeda, tidak tersedia selalu di Indonesia kan? Kalau di benua Antartika, di tempat mereka lapar tinggal ikan gitu kan? Kalau di sini harus nyari dulu. Tapi kalau ini ada nggak di dekat kita? Yang sudah pernah ke kebun binatang, yang sudah pernah. Oh banyak.
Oke, kita lihat ke depan, baca yang keras. Yunus, silakan. Lintang 60 derajat lintang lagi sampai 110 lintang selatan dan 95 derajat lintang ke bujur barat sampai 140 ulangi, berapa derajat lintang utara? 60. Lintang selatan? 110 Bujur barat? Bujur timur? Oke. Yang kedua, wilayah Indonesia ternyata curah hujannya tinggi. Bedakan curah hujan sama debit air hujan, beda nggak? Apa perbedaannya? Kalau curah hujan berarti seringnya terjadi hujan. Kalau debit air pada saat suatu kali hujan, airnya begitu deras, tingkat derasnya hujan, beda kan? Dan yang terakhir ternyata wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Wilayah barat, peralihan dan ini dia. Peralihan pada saat SMP udah udah. Udah belum? Udah. Udah belum? Apa yang dilakukan oleh Bapak Wells dan Bapak Weber? Dia meneliti, dia jalan-jalan mengelilingi Indonesia, ternyata dia lihat fauna di wilayah barat kok ada perbedaan ya sama fauna di wilayah tengah. Begitu juga di wilayah timur. Wilayah timur dia teliti ternyata mirip sama fauna yang ada di benua Australia. Dia sebut sebagai fauna Australia. Sedangkan di wilayah barat mirip dengan fauna benua Asia. Begitu juga dengan habitatnya. Dia buatlah garis Weber membatasi antara wilayah barat dan tengah tentang peralihan. Peralihan dengan timur dibatasi oleh garis Weber. Orang baca apa? Weber. Karena perbedaan tadi. Satu kata mewakili gambar ini. hijau Hijau, sejuk, dari adem banyak pohon, indah, baik. Kira-kira pembagiannya bagaimana? Pembagian itu udaranya di mana? Tinggi atau rendah? Curah hujannya tinggi atau rendah? Binatang di dalamnya seperti apa? beragam Beragam. Ini dia. Boleh sambil diletak lihat apa ini? Curah hujannya tinggi, kemudian tanamannya tinggi, biasa dibuat kayu-kayu karena besar-besar tanamannya. Lalu dia juga mirip dengan hewan-hewan di benua Asia. Yang terakhir, dia mamalia berukuran besar atau kecil? Besar. Contohnya apa? gajah Paus, harimau, gajah, ada lagi? Terakhir, wilayah Indonesia Tengah itu tempatnya para satwa endemik Indonesia yang nggak akan ada di negara lain, hanya punya Indonesia di sini, dan kondisi mereka sudah hampir punah. Itu kan ya. Siapa yang bertanya lagi? Oh, Aceh, sekarang apa? Oke, jawab. Babinsa, Komodo. Ini tadi sebutin. Ini. Ada yang tahu nggak? Burung maleo. Namanya burung maleo ya. Burung maleo yang ada di kota. Terima kasih dengan undangan buat Rafa. Next. Kota untuk ini. Siapa yang sudah ke Papua? Siapa yang ingin ke Papua? Ada kemiripan nggak sama wilayah barat? Ada nggak? Ada. Apanya tuh? Tanamannya. Kita buktikan. Ternyata wilayah Indonesia Timur atau wilayah Australia, hewannya ada mamalia, tapi kalau yang di barat ukurannya besar. Kalau yang di timur ukurannya kecil iya. Kemudian
berwarna ungu putih itu saja warnanya. Sedangkan yang timur dia indah, cerah warna-warni. Kemudian di wilayah timur juga banyak hutan hujan tropis dan banyak bakau. Kemudian dia juga punya fauna yang mirip dengan benua Australia. Apa sih benua Australia? Satria, benua Australia. Apa yang paling terkenal satuannya? Kanguru. Ternyata di Papua ada kanguru. Jadi dia iklimnya juga hujan, iklim tropis seperti di wilayah barat. Silakan. Areta ada? Oke, Areta. Oh, oke. Tentang buat Areta. Ada kantongnya?
Bentar dulu, ikut dulu, bentar dulu. Itu memang lewat. Kenapa Belva? Ngantuk? Bagi tugas aja. Boleh kamu kerjakan juga yang posternya. Boleh mulai dikerjakan deh biar sekalian. Tulis kata himbauan persuasif di posternya. Nanti tag videonya kalau udah ada apa-apa dari ibu ya. Boleh cari dulu kata-katanya boleh. Ayah Kak Davi mau baca rekaman boleh? Bentuknya seperti ini, maka Indonesia akan kehilangan. Di grup kelas buka. Apa bekantan? Gimana ke bekantan katanya? Madea sama Haidar bikin kalimat persuasif deh. Bagi tugas, yuk. Sampai mana kalian? Oke. Kalimat ajakannya sudah? Sampai mana, Nak? Tinggal yang mana? Ini belum ada progres. Dijawab, dibaca dulu. Iya, ada semua di situ. Dari tadi, iya. Ayo Kak Davi. Kenapa? Kalau sudah, kalian boleh tag video akun Instagram kamu atau TikTok kamu, simpen di situ, nanti ibu lihat linknya. Boleh pakai TikTok, boleh pakai Instagram, boleh pakai story, bebas. Pakai media sosial yang mana yang kalian pilih. Semua anggota kelompoknya ada dalam frame ya. Sekarang lagi merumuskan yang ini. Gimana kondisinya orang utan sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda. Coba. Ke hutan, bisa? Bisa. Gimana caranya? Iya Bu, pada copot lemnya. Pada copot Bu. Itu gimana Tek? Enggak, persuasif aja cuma. Iya boleh kayak gitu, boleh. 2 action. Oke, silakan bikin tag video di kelompoknya masing-masing yuk. Ayo silakan kelompoknya Kansa. Ayo, banyak.
belajar. Itu aja dah. Yang apa ini? Oh, semua. Mantap. Ya udah, nanti mau minum aja, mau minum. Ini udah bereskan ya? Yang gajah. Semuanya boleh kasih perhatian terhadap kelompoknya yang kawan-kawan. Yang pertama, tutup. Itu penyebab utamanya itu karena manusia membakar ngebang habitatnya si gajah itu sampai 470 hektar. Jadi ruang lingkup si gajah untuk habitat itu terkikis. Jadi si gajah itu berpindah ke ruang lingkup manusia kayak fasilitas manusia. Jadi manusia itu terganggu lah. Akhirnya terjadi konflik sampai bunuh gajah. Terus apakah luas wilayah deforestasi berbanding lurus dengan jumlah kematian gajahnya? Menurut kami tidak berbanding lurus karena semakin banyak orang yang ditebang, semakin banyak juga gajah yang mati. Dan untuk pemerintahnya itu harusnya memberhentikan deforestasi dan memperlakukan reforestasi biar alatnya kembali dulu buat si gajah-gajah itu jadi bisa kembali kembali. Terus mengapa di tahun 2017 konflik gajah itu sama manusia terus meningkat banyak banget?
baik-baik, persiapkan fisik kalian, kesehatan kalian, dan pengetahuan kalian tentang biologi dari awal, dari konsep jenis-jenis dari keanekaragaman, ada gen, ekosistem, dan spesies sampai dengan pembelajaran hari ini. Kita akhiri hari ini dengan sebuah quotes